Halo pemirsa, selamat pagi. Seorang pilot digerebek istrinya saat bersama seorang pramugari di kamar hotel di Surabaya, Jawa Timur. Saya Anggita Disastra. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman berkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, dua mobil terbakar usai bertabrakan di Jalan Lintas Prabu Mulih, Muara Enim, Sumatera Selatan. Penumpang mobil tersebut terluka bakar, dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan, untuk ikut terbakar. Dua minibus terbakar setelah terlibat tabrakan di Jalan Lintas Prabu Mulih, Muara Enim, Desa Tebat Agung, Sumatera Selatan. Kecelakaan, untuk ikut terbakar. Peristiwa bermula ketika minibus yang melaju dari arah Palembang menuju Pagar Alam hilang kendali dan berbalik arah. Di saat yang sama, sebuah minibus melaju dari arah Muara Enim. Tabrakan yang kencang membuat kedua mobil seketika terbakar. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Para korban dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Edwin Sah Satria, iNews melaporkan. Dua bocah kakak beradik tewas terjebak api saat kebakaran rumah di Asahan, Sumatera Utara. Ibu korban yang tak sempat menyelamatkan anaknya histeris. Wanita ini histeris melihat jasad kedua anaknya yang tewas saat kebakaran melanda rumahnya di Dusun 3, Desa Bandar Pasir Mandoge, Asahan, Sumatera Utara. Kedua korban berusia 6 tahun dan adiknya 3 tahun terjebak di dalam kamar saat tertidur. Saat kejadian, ibu korban tengah memasak di dapur sementara sang ayah tak berada di rumah. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik dari dalam kamar korban. Mertuanya menengok api udah besar, datanglah mertuanya, api, disitulah kami tahu, kami tengok apinya udah besar, jadi kami pun syok lah, bapaknya pun syok lah di situ. Ada dua anak yang jadi korban kebakaran dulu. Anaknya tidur di dalam, dua orang, cuma itulah anaknya dua lagi. Itu ada kakak beradik ibu. Kakak adik. Terjadi kebakaran ini juga setelah ada warga atau penduduk sekitar melihat kobaran atau asap ngepul, lalu terjadi api. Kemudian Kedua korban dimakamkan tak jauh dari rumah duka. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang remaja tewas terkena senjata tajam akibat terlibat tawuran di Cipinang, Cempedak, Jakarta Timur. Seorang pelaku tawuran diringkus polisi. Ironis, kedua kelompok itu janjian tawuran di media sosial. Dua kelompok remaja di Jalan Otista 3, Jakarta Timur saling serang menggunakan senjata tajam. Kedua kelompok ini berjanjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Seorang pelaku tawuran, Muhammad, 17 tahun, harus meregang nyawa akibat luka tusuk dengan senjata tajam jenis celurit. Korban diserang ketika berusaha kabur karena kelompoknya kalah tawuran. Polisi berhasil meringkus pelaku penusukan, DS, 17 tahun. Sejumlah barang bukti berupa senjata tajam jenis celurit, stick golf, ponsel, dan pakaian korban diamankan petugas. Ya, selanjutnya dalam pertemuan tersebut, kelompok pelaku 30 orang dan korban 15 orang. Akhirnya mereka melakukan tawuran di Otista 3 karena jumlah daripada korban itu kalah sehingga mereka melakukan mundur, sehingga mundur tepatnya di Pasar Kam. Disitulah terjadi penusukan terhadap korban. Pelaku penusukan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Dua kelompok remaja terlibat tawuran dengan senjata tajam di jembatan tol Intirup, Jakarta Timur. Salah satu kelompok gangster memamerkan senjata tajamnya secara live di media sosial. Berbekal senjata tajam, dua kelompok remaja saling serang di jembatan tol Intirup, Jakarta Timur. Salah satu kelompok pelaku tawuran bahkan memamerkan senjata tajam yang digunakan di media sosial usai tawuran. Tawuran dipicu saling ejek kedua kelompok yang berujung dengan janjian di media sosial untuk melakukan tawuran. Aksi tawuran yang kerap terjadi membuat warga dan pedagang di sekitar khawatir terkena sasaran. Takut juga sih kalau ada gitu mah. Resah ya. Tapi biasanya tuh pakai senjata tajam juga ya, Bu? Saya nggak dengar, belum pernah lihat sih saya. Tapi kalau kata informasi yang lain pakai senjata tajam. Iya katanya pakai tajam. Warga berharap polisi melakukan patroli rutin agar kejadian serupa tak terulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil yang membawa belasan jerigen berisi bensin terbakar di Jalan Poros Kendari, Konawe, Sulawesi Tenggara. Kebakaran diduga akibat sang sopir yang merokok di dalam mobil. Sebuah minibus yang mengangkut belasan jerigen BBM terbakar di Desa Lahotutu, Konawe, Sulawesi Tenggara. Peristiwa bermula ketika minibus berhenti di tepi jalan usai mengisi BBM di SPBU. Sang sopir merokok di dalam mobil dan mengakibatkan percikan api menyambar jerigen BBM di dalam mobil. Satu unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Sang sopir yang mengalami luka bakar dilarikan ke RSUD Kabupaten Konawe. Kemudian terbakar di jalan. Jadi mobil yang terbakar ini adalah kendaraan yang telah selesai mengisi BBM. Ini SPBU-nya kami periksa nanti. Kami ada sopirnya yang masih selamat, masih dirawat di rumah sakit, akan kami ambil keterangan. Ini saya akan laporkan ke Pertamina. Kasus ini dalam penanganan polisi. Dari Konawe, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang kurir dianiaya 3 pelaku begal di Kelapa Gading, Jakarta Utara hingga terluka di punggung. Pelaku merampas handphone korban saat akan mengantar barang. Masa mengeroyok seorang pria diduga pelaku begal yang ditangkap di Jalan Pegangsaan 2, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sementara 2 teman pelaku membawa kabur handphone korban, Nanang Fadli, seorang kurir toko online. Warga berdatangan setelah mendengar teriakan korban, Nanang. Peristiwa berawal saat korban yang mengendarai sepeda motor menepi di pinggir Jalan Pegangsaan 2 arah Cakung untuk membaca SMS di handphone. Saat itu korban didekati ketiga pelaku dan diancam dengan senjata tajam. Nanang sempat mencoba kabur hingga punggung dan tangannya terkena senjata tajam. Cerita buka handphone belum sempat membalas WhatsApp. Hitungan detik, 5 detik apa 10 detik. Pelaku pembegalan udah di samping saya tanpa basa-basi langsung bacok. Saya nggak kenal. Singkat cerita, saya namanya nggak kenal. Bacok saya spontan keluarin kata-kata. Weh, kayak gitu. Akhirnya didengar warga sekitar karena itu lagi ada yang sebagian kumpul, ada yang nonton bola. Mencoba untuk mengambil. Kurang dari 24 jam polisi menangkap 2 pelaku begal lainnya setelah motor yang dikendarai menabrak tembok. Dari tangan pelaku disita handphone milik korban, motor pelaku serta senjata tajam yang digunakan untuk melukai Nanang. Peran MI ini adalah sebagai eksekutor yang melakukan pembacokan dengan celurit terhadap korban. Kemudian HA ini adalah eksekutor atau pelaku yang mengambil handphone korban. 2 dari 3 pelaku merupakan residivis kasus begal dan baru bebas dari penjara setelah Lebaran awal Mei lalu. Ketiga tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara. Polisi akan melakukan tes urin pada 3 tersangka karena diduga mengkonsumsi sabu sebelum beraksi. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, 2 mobil ringsek tertimpa truk tangki di Tanjakan Pamuruyan, Sukabumi, Jawa Barat. Seluruh penumpang menyelamatkan diri melompat dari dalam mobil. Diduga sopir tak mampu mengendalikan laju truk saat ditanjakan. Dua minibus ini ringsek setelah tertimpa truk tangki yang terguling di Tanjakan Pamuruyan, Cibadak, Sukabumi. Seluruh penumpang berhasil menyelamatkan diri melompat dari dalam mobil. Sementara truk yang mengangkut kapur curah terguling setelah tak mampu menanjak. Ada 15 atau 10 meter lah, 15 meter lah, kayak jaga jarak gitu. Tiba-tiba mobil itu mundur lagi ke belakang, nggak kuat naik. Memang satu arah, Pak? Satu arah ke Bogor. Nah, saya kan mau buang ke kanan, arah Bogor ke Sukabumi kan, mobil penuh. Jadi saya terpaksa cuma bisa diem aja gitu. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas dari Bogor menuju Sukabumi macet. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Aktor Gary Iskak akan menjalani rehabilitasi narkoba di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Itu dilakukan karena Gary dianggap sebagai korban dengan barang bukti sabu kurang dari 1 gram. Tersangka penyalahgunaan narkoba aktor Gary Iskak dan 4 temannya akan menjalani rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat. Ini didasari hasil penyidikan Dirserse Narkoba Polda Jabar. Gary Iskak dan 4 temannya dianggap sebagai korban serta barang bukti sabu yang ditemukan kurang dari 1 gram. Saat penggerebekan, aktor Gary Iskak didapati sedang mengkonsumsi sabu bersama 4 temannya di sebuah rumah di Jalan Pasir Putih, Kota Bandung, Jawa Barat. Kesimpulan yang diperoleh, 5 orang tersebut disimpulkan sebagai korban penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Walaupun sebagai pengguna sejak lama yang relapse kembali, namun sudah mendapatkan pengobatan dan berhenti menggunakan. Tapi kambuh kembali baru-baru ini dan membutuhkan perawatan rehabilitasi. Pekan lalu, usai pemeriksaan di BNN Provinsi Jawa Barat, saat dibawa ke Polda Jabar, kondisi Gary Iskak sempat lemas, diduga karena kelelahan. Gary Iskak pernah terjerat kasus narkoba tahun 2007 hingga ditahan 8 bulan penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan. Pemirsa, mengikuti panduan Google Maps, seorang pengemudi mobil tersesat di kawasan hutan di Madiun, Jawa Timur saat akan menuju rumah temannya. Pengemudi baru menyadari saat mobil terperosok dan tidak bisa berjalan. Bahwa ada kejadian luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin melaporkan bahwa ada kejadian luar biasa. Mobil yang membawa 3 orang termasuk pengemudi terperosok di kawasan hutan Termulus, Desa Dungus, Madiun, Jawa Timur. Pengemudi yang kebingungan karena melewati jalan setapak yang tidak bisa dilalui mobil ditemukan warga saat melintasi lokasi. Mobil ini akhirnya bisa dievakuasi dari dalam hutan menggunakan 4 mobil yang dilengkapi alat derek setelah warga menghubungi komunitas off-road dan petugas damkar. Pengemudi mengaku mengikuti panduan aplikasi peta saat mengendarai mobil dini hari menuju ke rumah temannya di Desa Bantengan, Wungun, Madiun, sementara 2 penumpang lainnya tertidur di bangku belakang. Ceritanya dari sana barat mau masuk arah Bantengan, tapi jalur sini nggak tahu ya, menurut Sherlock. Apa nggak curiga, Mas, melewati? Ya sempat curiga, cuma sempat lokot map itu tadi, tak login lagi, terus ternyata arahnya kayak gini. Ini rencananya mau kemana sih, Mas? Bantengan. Mereka dari Mojokerto ke Madiun. Setelah ke Madiun ngopi dulu, mau ke Bantengan di lewat map, Google Map ternyata keliru sampai ke sini. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi, iNews melaporkan. Seorang bocah tewas dibunuh kekasih ibunya di kamar hotel di Jambi. Lantaran kesal, ibu korban menolak diajak nikah.
Lalu bagaimana kasus ini terungkap? Tunggu jawabannya sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Bantuannya, 8 untuk jalan muda.